Yai Musonnet Ayah Mbah Yai Abi Sujat Mbah Yai Abi Sujat rahimahu muga-muga melasi ing al-Musonnet sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Kitab ahkami thaharati utawi iki iku kitab mertelaaken pira-pira hukume sesuci. Utawi iki iku kitab mertelaaken hukume sesuci. Titik wal kitab utawi kang aran kitab. Wal kitab utawi kang aran kitab lugatan ing dalem cara lugate. Iku masdarun masdar bimakna dhammi kelawan nganggo maknane lafadz dhom, dhom iku ngumpulaken. Masdarun masdar bimakna dhammi kelawan nganggo maknane lafadz dhom utawa ngumpulaken. Wal jami tegese ngumpulaken titik. Wa istilahan lan kang dalem cara istilahe iku ismun aran li jinsin kedue jenis. Iku ismun aran li jinsin kedue jenis siji minal ahkam saking pira-pira hukum titik. Jadi yang namanya kitab itu artinya sama lihat di kamus itu akar kata atau asalnya bermakna dhom atau sesuatu yang menghimpun, sesuatu yang menghimpun. Tapi kalau dalam istilah terus menulis yang namanya kitab itu adalah nama untuk satu hukum. Titik. Amal babu ana utawi bab. Amal babu ana utawi bab iku fasmun mongko aran. Iku fasmun mongko aran dinauin kedue werna siji. Lima saking barang. Ola kang manjing apa mak. Ola kang manjing apa mak tahtal dalikal jinsi dalam ngisor-ngisore mengkono-mengkono jenis. Tahtal dalikal jinsi dalam ngisor-ngisore mengkono-mengkono jenis. Titik. Sementara yang namanya bab adalah nama untuk semacam sesuatu yang ada di bawah jenis. Jadi akhirnya kalau gambaran ngomong ngoten itu kitab paling dhuwur itu kitab, di bawah kitab itu ada namanya bab. Di bawah bab nanti ada namanya fasl atau faslun. Bisa dimengerti? Di kitab Thaharah, di bawahnya ada babul wudu. Isore mungkin an faslun fi ma yubtilul wudu, faslun fi arkanil wudu dan seterusnya. Pembahasan bisa dipahami. Jadi misalkan ada kitab Fathul Qorib, di dalamnya nanti ada bab menerangkan tentang wudu. Di bawahnya bab nanti ada sub 1 membahas tentang masalah apa itu wudu, pengertian wudu. Di bawahnya nanti membahas tentang syarat-syaratnya wudu. Bawahnya lagi membahas tentang tata cara pelaksanaan wudu. Bawahnya lagi membahas bab menerangkan masalah sesuatu yang membatalkan wudu dan seterusnya. Jadi kitab bab faslun. Bisa dipahami ya. Wa thaharatu utawi lafadz thaharah. Wa thaharatu utawi kang aran thaharah. Sifat doi kelawan maca fathah doi. Kelawan maca to'e toharah. Lugatan ing dalam cara lugate iku an-nadhafatu bersih. Iku an-nadhafatu bersih. Titik. Wa masyar'an lan ing anapun ing dalam cara syariate fa fiha mongko iku tetep ing dalam maknane toharah. Tapi yang mongko iku tetep ing dalem maknane thaharah tafasiru utawi pira-pira tafsir. Tafasiru utawi pira-pira tafsir kathiratun kang akeh. Koma dhisik. Thaharah kalau sampean lihat di kamus, thaharah itu artinya adalah bersih. Tapi kalau sudah ditarik dalam disiplin ilmu fikih,
Yang namanya toharoh nanti pengertiannya bermacam-macam. Karena pengertian toharoh itu nanti ada beberapa tafsiran. Minha iku setengah saking tafasiru katsiratun. Minha iku setengah saking tafasiru katsiratun. Qauluhum utawi dawuh ulama. Qauluhum utawi dawuh ulama rupane fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Fi'lu ma nglakoni suwiji-wiji. Ngene, nglakoni perkara. Fi'lu ma nglakoni perkara. Tustabahu kang amrih den wenangaken. Tustabahu kang amrih den wenangaken bi kelawan ma. Bi kelawan ma apa as-sholatu sholat. Apa as-sholatu sholat. Ai min wudu'in tegese nyatane wudu. Tegese nyatane wudu wa muslim lan hadis gedhe. Wa tayammumin lan tayammum. Wa tayammumin lan tayammum wa izalatu najasatin lan ngilangi najis. Titik. Wa izalatu najasatin lan ngilangi najis. Titik. Di antara pengertian toharoh yang banyak itu adalah toharoh adalah melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu kita boleh melakukan sholat. Di antaranya adalah wudu, mandi besar, tayamum dan menghilangkan najis. Itu 4 perkara itu tergolong toharoh. Kalau dibahasakan secara mudah yang namanya toharoh adalah kegiatan yang kita kerjakan untuk atau agar kita diperbolehkan melaksanakan sholat, itu namanya toharoh. Sebuah kegiatan yang kita kerjakan agar kita diperbolehkan melakukan sholat, baik itu wudu, tayamum, mandi besar, menghilangkan najis, apa itu tergolong toharoh. Jadi amat tuharatu anapun utawi tuharoh. Kalau tadi bahas toharoh, sekarang amat tuharatu anapun utawi tuharoh. Didomi kelawan den waca dhamah to'e. Iku fasmun mongko aran. Iku fasmun mongko aran uga jeneng ya bener. Dibagi yatil ma'i kedue sisa air. Kedue turahane banyu. Bahasa Indonesianya sisa air, air sisa. Bener. Sementara kalau tuharoh, toknya dibaca dhamma, itu nama untuk air bekas. Air bekas yang digunakan untuk bersuci, tuharoh namanya. Bisa dipahami? Air sisa suci itu namanya tuharoh. Sisa yang bekas kita pakai itu. Bisa dimengerti ya? Oh titik. Walam makanan ing dalam semangsane ono. Kan ing dalam semangsane ono apa alma'u banyu. Apa alma'u banyu iku alatan dadi alat. Apa alatan dadi alat itu harati kedue sesuci. Istatroda mongko amrih nekaaken. Istatroda mongko amrih nekaaken sapa al-musannifu bagiai musannif di anwa ilmiyahi maring pira-pira wernane banyu. Di anwa ilmiyahi maring pira-pira wernane banyu. Pakola mongko dawuh sapa Mbah Musonef yang dimaksud ki Mbah Abi Sujak niku. Mbah Abi Sujak niku yang ngarang kitab Matan Fathul. Almiyahu ing dawuh almiyahu maknane almiyahu utawi pira-pira banyu. Allah dirupani miyah ya juzukan menang. Ya juzukan menang ayasifu tegese wenang. Apa at-tadhiru sesuci? Apa at-tadhiru sesuci biya kelawan almiyah atau
allati ya kelawan almiyah utawa allati iku sabumiyahin pitu pira-pira banyu iku bisa kumiyahin ana pitu pira-pira banyu titik 2. Saat bahwa karena yang namanya air merupakan perkara pokok yang digunakan untuk bersuci, maka Mbah Musonef kemudian menerangkan tentang air. Air almiyah allati yajuzu ayyasihu tadhiru biha sabumiyahin. Air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 macam. 7 air. Ma'us sama'i rupani banyu langit. Ma'us sama'i rupani banyu langit. Banyu langit sing ana dhuwur kae. Anazilu tegese banyu kang turun. Al-ma'u anazilu tegese banyu kang turun pindah saking langit. Wa wa taima usama itu al-mataru aran udan. Yang pertama yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air hujan. Wa ma'ul bahri lan banyu segara. Wa ma'ul bahri lan banyu segara ail milhi. Milhu tegese kang asin. Nomor 2 adalah air laut. Itu juga bisa dipakai untuk bersuci. Ini biasanya saya budikan niku. Sampai dolan yang laut adus kan. Nek perlu kungkum. Engko nek gak waras ya mudah nemen. Kalau dhisik dikandani lori niku nati ya nemen padha ae. Budikan wis ora usah dipikir kok waras-waras dhewe. Sementing diobati. Ajek adus mbah-mbah selesai. Nanti rasa kaki sakit apa ini guyon sakit budik biasa. Wa ma'un nahari lan banyu kali. Wa ma'un nahari lan banyu kali ail al-hulwu tegese kang manis kang tawar. Yang ketiga adalah air kali, air sungai itu juga bisa untuk bersuci. Wa ma'ul bi'ri lan air sumur. Air sumur. Saiki gak paten sumur itu ya banyu sanyu. Banyu sanyu kok. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan. Ma'ul aini lan banyu sumberan itu mata air, air yang berasal dari mata air. Biasanya yang gunung-gunung gitu. Yang ereng-ereng metu banyune mata air. Bukan air mata, mata air. Wa ma'ul salji lan banyu salju. Lan banyu salju. Wa ma'ul barodi lan banyu embun. Biasanya nek ana udan wuh. Ma'ul barod itu jenenge udan banyu embun. Bisa itu dipakai untuk bersuci. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah 7 ya, sudah 7. Oh titik. Waya jemaulan ngumpulaken. Waya jemaulan ngumpulaken dari sabata ing iki 7. Apa kauluka pengucap sira? Apa kauluka pengucap sira rupane ma banyu nazala kang tumurun apa ma minasama sanging langit auna ba'a utawa nyumber apa ma minal ardi sanging bumi ala ayi sifatin ing atase endi sifat karena kang tinemu apa ayu min aslil khilqati saking asal kedadiane. Titik. Pokoke 7 itu sing penting ngeten. Pokoknya itu air yang turun dari langit atau keluar dari tanah, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun sifatnya, sesuai dengan aslul khilqahnya.
asal kedadian ini sah untuk bersuci. Misalkan nyumber banyu pengisor dan ternyata asin, tidak dicampuri apa, bukan asinnya bukan hasil perbuatan manusia nih, bukan karena kecampuran sesuatu, tapi memang muncul dari tanah sudah dalam keadaan asin, itu kena gitu kan. Air sungai butek kira karuan kena gitu. Oke. Terus kemudian airnya banger, airnya rotok basin itu kan ada nih, airnya rotok basin. Daerah-daerah tertentu itu airnya muncul ya seadanya basin, bukan karena apa-apa. Pokoknya menunggu dari itu sah untuk oleh Alwi ini Mas Alwi ini satu titik kemarau ya. Tahu tadi berapa? Nggak tahu ya. Mendengar mulu ya. Jadi terjadi. Air di sini juga beda loh. Yang di tempatnya Kang Kolis itu, sampai yang di sini beda airnya. Sampai oleh mbak-mbak ini beda rasanya. Pokoknya air seperti apapun asal kilokok bentuknya, sifatnya itu sementing bukan hasil perbuatan, bukan kecampuran sesuatu, memang aslinya seperti itu bisa untuk dipakai untuk bersuci. Yang luar Jawa misalkan air gambut ya, gambut, jangan salah pengucapan. Ini juga bisa ini untuk bersuci karena memang keadaannya seperti itu kok. Baru ini coklat bisa masalah, bisa dipahami ya? Kok seperti itu ya. Tapi batasannya itu mana salamina sama wa mana baminal ala ayi sifatin karena di hasil fil itu air yang bisa dipakai. Air kelapa kan turun dari langit, dari atas kan. Yoga, ini air kelapa ya tidak bisa. Bukan makhluk mutlak masalahnya. Nanti ada pembahasan makhluk mutlak. Titik. Tumal miyahu nuli utawi banyu. Tumal miyahu nuli utawi pira-pira banyu iku tangkosi dadi kabagi apa mak ala arbaati aksamin ing ngatasi papat pira-pira kandungan. Ala arbaati aksamin ing ngatasi papat pira-pira kandungan titik. Kemudian air nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Ahad dua utawi salah sijine arbaatu aksamin. Ini sampean maca kitab ngeten iki, sing penting titik komane sampean harus tahu. Nek gak ro titik komane wassalam, tulisan cilik-cilik bisa. Maca Quran ya ngoten, maca Quran itu nek sampean gak ro titik komane ya wassalam, gak paham sampean. Sama juga Al-Quran juga demikian. Jadi membaca itu intinya adalah pada titik koma. Kalau wis roh titik koma nih, oke paham bareng meneh ya kenangan bareng meneh. Ya. Terus ke ahad dua utawi salah siji arba'at aksamin iku tahirun banyu kang suci. Binafsi ing dalam awak dhewe ne ahad lemah nek utahirun kang nyucikaken utairun kang nuceaken li bairi maring liyane mak. Di bairi maring liyane mak. Wairu makruhin kang ora den makruhaken. Wairu makruhin kang ora den makruhaken apa istiqmaluhu amrih gunakaken mak. Te bahwa utawi ahad utawi tahirun wairu makruhin bahwa utai tahirun wairu makruhin iku ma'ul mutlak aran ma'ul mutlak al ma'ul mutlak aran ma'ul mutlak al ma'u banyu al mutlaku kang den culaken kang bebas al mutlaku kang bebas an qayyidin saking batasan anqayyidin saking batasan lazimin kang tetep titik. Jenis yang pertama, air tadi kan dibagi menjadi 4 ya. Jenis yang pertama atau pembagian yang pertama dinamakan
air suci mensucikan yang tidak makruh untuk digunakan. Suci mensucikan, suci pada dirinya sendiri, bisa menyucikan kepada benda lain dan tidak makruh digunakan. Dan tidak makruh untuk digunakan. Air semacam ini juga dinamakan dengan ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak itu air yang tidak dibatasi dengan nama tertentu. Ma'ul mutlak itu adalah air yang tidak dibatasi dengan nama tertentu. Bisa dipahami? Nanti masalahnya ada air yang dibatasi dengan nama tertentu, air yang tidak dibatasi dengan nama tertentu yang bersifat tetap. Tohir, mutohir, wairu makruhin itu juga disebut dengan air yang tidak dibatasi dengan nama tertentu yang bersifat tetap. Contohnya apa? Banyu jeding. Banyu jeding. Banyu itu banyu, jeding itu pahit namanya. Jadi wangi. Tapi jeding ini akan berpindah ketika sampai pindahnya gelas. Bukan gelas dari banyu. Banyu gelas. Bukan kendi dari banyu kendi. Nah, makanya berarti jeding, gelas, kendi itu qayyidin yang tidak lazimin. Jadi paham ya? Beda halnya nanti kalau air kelapa. Air kelapa bukan botol ya jenenge pakai air kelapa. Bukan gelas jenenge air kelapa. Kurang kerja banyu klopo bukan jeding itu bakal jadi banyu klopo. Jadi itu namanya qayyidin lah. Bisa dimengerti nggih? Iki kula suwi paham. Jadi makul mutlak iki kaya apa? Bisa dimengerti nggih? Tapi kok yo ada muncul pertanyaan lagi. Ada muncul pertanyaan lagi. Tapi nggak jadi masalah. Misalkan air laut bukan jeding. Jadi banyu jeding Pak. Banyu laut nyakin tapi ini sangat tersisir jadi banyu jeding. Wis malah bingung. Ini masalah penamaan saja. Jadi yang namanya ma'ul mutlak adalah air yang tidak dikoyiti dengan nama tertentu yang bersifat tetap. Lah nek ngono berarti fala yadurru mengko ora bahayani. Fala yadurru mengko ora bahayani apa qayyid, apa al-qayyid qayyid. Apa al-qayyid qayyid al-munfaqu kan bisa ilang, ngoten. Al-munfaqu kan bisa ilang contohnya qayyid sing munfaq niku. Kamail bibak, kamail bikri kaya dene banyu sumur. Banyu sumur nanti sumur itu nama qayyid tapi munfaq bisa hilang. Ya, banyu sumur terus kekek nang botol jadi banyu kok pindah malih yang gelas dari banyu. Itu jadi qayyid yang bisa hilang. Masalah politik. Fi kaunihi ing dalam orang bahayani, fi kaunihi ing dalam anane mak. Fi kaunihi ing dalam anane al-ma'u iku mutlakan mutlak. Jadi tidak bisa menghilangkan status kemutlakan air. Kalau qayyidnya itu bersifat qayyid yang tidak tetap. Seperti qayyid sumur, qayyid jeding, qayyid kemudian galon, banyu galon. Sedikit botol dari banyu botol dari galon kan qayyid tapi bisa hilang. Ini jadi qayyid munfaq. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Politik itu pembagian yang pertama, pembagian kedua jami ulangi nanti. Batu itu telas. Tumbasnya dong mas. Jujur lah. Pakai duit apa? Batani utawi kang kaping pindho. Batani utawi kang kaping pindho iku tahirun banyu suci. Tahirun banyu suci mutahirun kang nyucikaken.
mutahhirun kang nyucikaken, makruhun kang den makruhaken. Makruhun kang den makruhaken apa istimal nggunakaken maun. Apa istimal nggunakaken maun fil badani ing dalem awak. Fil badani ing dalem awak, lafi taubi ora ing dalem pakaian. Lafi taubi ora ing dalem pakaian. Pembagian yang kedua adalah air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Makruh digunakan untuk anggota badan. Tapi kalau digunakan untuk pakaian, kain dan lain sebagainya tetap boleh-boleh saja. Ada yang semacam itu air. Lah apa air apa iku wa utawi atani. Wa utawi atani iku al musammasu banyu kang den panasaken srengenge. Banyu kang den panasaken srengenge. Air musakhon tegese kang den panasaken. Air musakhon tegese kang den panasaken bitakdiri samsi kelawan oleh nglabeti srengenge. Bitakdiri samsi kelawan oleh nglabeti srengenge fi ing dalem mak. Titik. Air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk anggota badan dan tidak perlu untuk digunakan untuk pakaian adalah air yang dipanaskan dengan matahari. Banyu sing dipepe kambek, banyu yang dijemur ya. Banyu yang dijemur. Tapi nanti ada penyitaan tertentu. Wa inna ma yukrahu angin mestine den makruhaken. Angin mestine den makruhaken syar'an ing dalem cara syar'i. Syar'an ing dalem cara syar'i bikutrin ing dalem pejajahan. Kok daerah, pejajahan ki daerah. Kebingung jajan ki apa? Dikutrin ing dalam pejajan atau daerah harin kang panas. Harin kang panas di inain ing dalam wadah. Muntobain kang den pandi, paham ya? Muntobain kang den pandi. Jadi muntobah kang den pandi sampean galeki muntobah inain muntobah itu wadah yang terbuat dari besi. Wadah yang terbuat dari besi yang bisa berkarat. Wadah yang bisa terbuat wadah yang terbuat dari besi yang bisa berkarat utawa garis miring penyek. Illa ina anak di angin wadah saking emas perak. Angin wadah saking emas perak. Loh, kenapa kalau wadah emas perak itu dikecualikan? Li sofai jauharihima krono beningi wangune ina inak daini. Sofai jauharihima krono beningi bebersih wangune nagdaini. Titik. Wa inna ma yukrahu syar'an bi kufrin harin fi ina'in muntobain illa ina an-nagdaini li sofai jauharihima. Titik. Air musammas, air yang panas dengan dijemur itu makruh untuk digunakan menurut syariat jika di daerah yang sangat panas, daerah yang sangat panas.
Satu. Dua, diadai wadah yang bisa berkarat. Bisa dimengerti? Diletakkan di wadah yang bisa berkarat, mengecualikan wadah yang terbuat dari emas perak. Nek itu ada di daerah panas, yo kena panas, tapi ada ini emas atau perak bahane, niki tidak makruh. Alasannya kenapa? Alasannya karena emas perak itu tidak bisa berkarat. Bisa dimengerti? Ini kaitannya dengan kesehatan, misalnya, dengan kesehatan. Jadi air musammas, air yang kena panas matahari itu dihukumi makruh untuk digunakan pada tubuh kalau di daerah yang sangat panas. Satu. Dua, diadai dengan wadah yang bisa berkarat. Bisa dimengerti? Nah sekarang panasnya itu seberapa derajat? Ini pertanyaannya. Harusnya berkembang ke situ. Memang air musammas yang perlu digunakan itu hanya di daerah yang panas, sangat panas. Panas seperti apa? Berapa derajat? Apa 100 derajat Celcius? Sak wonge matang pisan. Yaitu di daerah yang saat air itu diwadahi wadah tayeng, kemudian kena panas, tayengnya iso cepot. Niku berarti termasuk putrin harin, sehingga airnya makruh untuk digunakan. Bisa dimengerti? Nah, terus berarti kalau seperti ini berarti bisa dikembangkan. Dicari ilatnya apa? Ilatnya apa? Kenapa kok air musammas niku bisa makruh jika digunakan pada tubuh? Satu, di tempat yang sangat panas, ada yang bisa. Karena ini bisa berakibat buruk pada tubuh, sehingga seandainya dikembangkan lagi kalau ada air terus kemudian bisa berakibat buruk pada tubuh, maka juga makruh digunakan. Sama seperti makruh musam. Ini jenenge kias. Jenenge kias. Jadi paham ya? Misalkan contoh ya, sampai ada di sebuah daerah, kemudian di daerah situ ada sebuah sumur yang seandainya sampai mandi di situ, sampai langsung jadi wireng, mengkilat, celing, ini akan menjadi makruh juga. Jadi pak, yoga nanti tidak itu, malah nggak berdaya. Malah goyang ya, anak vitamin itu ya, dan kuat menghadapi kenyataan ya. Aja melas-melas. Terus. Ulang masih yoga mudah senang. Wa idza barida lan ing dalem nalikane adem apa makul musammas. Wa idza barida lan ing dalem nalikane adem apa makul musammas ya syarat mongko ilang. Apa al-karahatu hukum makruh titik. Air yang sangat panas ada di putrin harin juga fina'in muntobain itu kalau sudah dingin akan menjadi hilang kemakruhannya untuk digunakan. Nah, ya harus dicari kenapa tuh sebenarnya itu untuk berbahaya, karena berbahaya. Wes, yang Indonesia insya Allah aman Sulaiman. Indonesia aman Sulaiman. Tak pakai panas, hawanya silir-silir, campur kopi itu masya Allah. Waktarolan milih sopo An-Nawawi, Imam An-Nawawi adamal karohati ing ora anane makruh mutlakan kelawan mutlak. Menurut Imam Nawawi penggunaan air musammas yang dimanapun seperti apapun tidak makruh menurut Imam An-Nawawi. Titik wayu krahulan dan makruhaken. Wayu krahulan dan makruhaken aidon alim-alim apa sadidu sukunati banyu kang banget panase.
wal burudati lan banyu kang banget ademi. Sebenarnya bukan ma'ul musamma saja, yang dimakruhkan adalah air yang sangat panas atau air yang sangat dingin. Ini makruh hukumnya digunakan, ya. Sangat dingin, misalkan sampean itu ada di daerah Diwono, saking musim dingin, wudu langsung pilek, langsung metu terus membeli, itu makruh nih. Atau sangat panasnya, berarti menghindar saja. Menak agama itu mudah. Agama itu ya ada istilah qaidah fikih, ini qaidah fikih saja. Berarti kata-katanya qaidah fikih tidak selalu seperti itu. Ada pengecualian tertentu. Jadi qaidah fikih tidak bisa dipakai untuk dalil, tidak bisa. Idza tasa'a dhaqa wa idza dhaqa tasa'a. Agama itu saat di situasi kondisi yang longgar, agama itu menjadi ketat. Di agama itu saat di situasi longgar, situasi kondisi yang longgar, maka agama menjadi sangat ketat. Tapi di situasi kondisi yang tidak longgar, sulit, agama menjadi longgar. Peraturannya itu tidak patok bangkrut. Peraturan agama itu tidak harga mati, masih bisa berubah sesuai dengan keadaan. Makanya Kanjeng Nabi itu idza amartukum bisyai'in fa'alu mastata'tum. Kerjakan semampumu. Ini aku perintah, kerjakan semampumu, ojo ora gelas. Bisa dengar ini. Sehingga ada kaidah seperti itu. Bisa paham ya? Tapi ojo selalu karena saya ngantuk sekali, dan agama idza tasa'a dhaqa wa idza dhaqa tasa'a, dan sekarang situasi kondisi tubuh saya sudah sangat ngantuk sekali. Berarti bolehlah enggak ngaji, bolehlah enggak sekolah, ya ojo ngono terus goblok. Jangan terus kemudian yang namanya rusak itu sampean permainkan seperti itu, ya jangan. Jadi pahami, ada batasan tertentu rusak itu berlaku, bukan berlakukan. Paham kan? Untuk fikih seperti itu. Maka nek ngaji fikih kok wis teko waktu itu asik sebenarnya. Tidak ada hukum pasti. Karena hukum itu sesuai dengan situasi kondisi. Kados dene masalah fikih, kenapa mazhab Syafi'i itu yang berlaku di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, karena seperti yang hukum fikih Syafi'i itu paling cocok dengan kondisi Asia Tenggara. Beda lagi dengan nanti ketika ada di Arab Saudi misalnya, itu akan beda lagi. Kebanyakan di sana ikut mazhab aparat. Itu membuktikan bahwa hukum itu sesuai dengan situasi kondisi. Bisa dipahami saudara-saudara sekalian.